Halo teman-teman, selamat datang di Solusi Sejahtera, channel yang akan membahas seputar literasi keuangan dan manajemen risiko. Bersama saya Sony Arif, biasa dipanggil Henderson, seorang Certified Financial Planner yang telah menekuni industri asuransi selama 17 tahun terakhir. Seperti kita ketahui, hidup penuh dengan resiko, dan resiko perlu kita identifikasi dan kita kelola dengan baik. Kali ini kita akan membahas produk Allianz yang bernama Legacy Pro. Oke, seperti biasa sebelumnya teman-teman silahkan masuk ke website solusisejahtera.id. Oke, kita akan bahas lewat website kita. Oke, teman-teman, di solusisejahtera.id, teman-teman akan menemukan banyak sekali literasi keuangan di sini, dan teman-teman bisa men-scroll. Ya, kita akan bicara mengenai bagaimana kita punya masa depan yang terjamin, bagaimana kita memiliki ketentraman pikiran dan perlindungan finansial, dan selalu ada dukungan di dalam hal-hal krisis yang terjadi. Oke, kita langsung masuk ke bagian asuransi jiwa dan kesehatan. Di sini kita akan membahas mengenai Legacy Pro ya dari Allianz. Teman-teman, seperti teman-teman bisa lihat di sini kita ada asuransi jiwa, asuransi tradisional, sakit kritis, kesehatan rawat inap. Banyak sekali ya, teman-teman ya, di sini punya asuransi lengkap di sini ya. Termasuk untuk pendidikan, pensiun dan juga untuk melahirkan. Oke. Kita akan fokus di Legacy Pro. Ya. Oke, mari kita lihat di sini. Ya, produk ini adalah produk asuransi jiwa tradisional terbaru dari Allianz yang diluncurkan pada tanggal 2 Juni 2023. Allianz siap memberikan solusi asuransi jiwa yang terbaik untuk masa depan keluarga tersayang. Oke, mengapa Legacy Pro ini dibutuhkan? Ya, mari kita bahas. Jika pencari nafkah meninggal dunia, ya, tentu akan berdampak bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya, di sini kita akan melihat ada 3 hal penting ya. Yang pertama, hilangnya sumber income untuk biaya hidup keluarga yang ditinggalkan. Kemudian yang kedua, tabungan dan juga aset bisa habis terpakai untuk biaya hidup. Dan yang ketiga, rencana keuangan masa depan bisa batal karena tidak memiliki dana yang cukup untuk mewujudkannya. Ya, Legacy Pro lahir untuk menjadi solusi yang paling tepat untuk perencanaan wanis, business continuity plan, education continuity plan, bahkan pajak waris. Ya, semuanya ini diperlukan untuk menjaga aset dan finansial keluarga yang ditinggalkan tetap terjaga, sehingga rencana masa depan keluarga tetap tercapai. Pada kesempatan ini kita akan membahas apa manfaat Legacy Pro, apa ketentuan umumnya, dan bagaimana kelebihan-kelebihannya dan juga tabel preminya. Oke, kita bicara langsung mengenai manfaat asuransinya. Ya, yang pertama, jika meninggal dunia maka ahli waris mendapatkan 100% uang pertanggungan. Uang pertanggungan itu adalah warisan yang diterima oleh ahli waris, ya, sebesar 100%. Yang kedua, di sini ada manfaat yang namanya booster uang pertanggungan. Jadi ada kelebihan khusus nih. Kalau nasabah tertanggung ya meninggal sebelum usia 75 tahun atau hingga usia 75 tahun, maka 100% uang pertanggungan yang diterima. Tapi jika meninggal di atas usia 75 tahun, itu bisa berpeluang mendapatkan 50% uang pertanggungan tambahan atau 25% uang pertanggungan tambahan. Jadi terimanya 150% atau 125%. Dan yang ketiga, sudah termasuk manfaat waiver premium. Waiver premium itu ingat teman-teman ya, itu adalah pembebasan premi jika tertanggung terdiagnosa 1 dari 77 kondisi sakit kritis. Ya, list penyakit kritisnya nanti juga akan kita bahas. Ya, tapi jika terdiagnosa 1 dari 77, maka terjadi pembebasan premi. Ya, ini yang menarik. Oke, kita bahas ya. Ketentuan umum, ya seperti tertulis di sini. Asuransi ini adalah asuransi tradisional di mana saat ini menjadi sebuah pilihan utama selain unit link. Kemudian masa asuransinya juga ditanggung sampai dengan usia 100 tahun dalam bentuk mata uang rupiah.
Kemudian kalau teman-teman ingin mencari yang mata uang US dollar juga ada, ya. Kali ini kita membahas yang rupiah, ya. Masa pembayaran premi adalah 5 atau 10 tahun, ya. Ini adalah untuk usia tertanggung mulai dari 1 bulan sampai 70 tahun, ya. Dan masa pembayaran premi bisa dengan membayar 15 tahun, ya, jika usia masuk tertanggung mulai dari 1 bulan hingga 59 tahun. Dengan 3 pilihan ini menjadi sebuah hal yang menjadikan nilai tambah Legacy Pro, ya. Karena hari ini orang banyak pengennya bayarnya yang pasti-pasti aja deh, 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Di saat teman-teman tahu sendiri, Unit-Link membuat kita perlu membayar premi seumur hidup, ya, sepanjang polis itu mau diaktifkan. Berbeda dengan Legacy Pro, ada pilihan 5 tahun, ya sudah, bayar 5 tahun aja. 10 tahun, oke, 10 tahun aja gitu. Atau memilih 15 tahun, that's it. After 15 tahun, tidak perlu membayar apa-apa lagi, dan tercover sampai dengan usia 100 tahun. Itu istimewanya, ya. Kemudian, usia masuk pemegang polis itu mulai dari usia 18 tahun, karena ini sebagai pemegang polis, ya, dan tidak ada maksimum usia. Kemudian usia masuk pembayar polis juga sama, 18 tahun sampai tidak ada maksimum usia. Preminya dibayar tetap, ya, selama masa pembayaran premi. Ya, jadi disebut MPP, masa pembayaran premi. 5, 10 atau 15 selama membayar preminya tetap, tidak ada naik turun, ya. Kemudian besaran preminya berbeda antara pria dan wanita dan tidak ada ketentuan minimum premi. Oke, kita bicara mengenai potongan premi. Semakin besar uang pertanggungan yang Anda minta, itu semakin besar juga potongan preminya. Ya, di sini Anda bisa lihat tabelnya. Kalau pertanggungan di bawah 500 juta, tidak ada potongan premi. Tapi jika 500 juta sampai 1 miliar, itu dipotong 15%. 1 miliar sampai 2,5 miliar, potongannya 25%, dan juga jika di atas 2,5 miliar, potongan preminya 35%, ya. Jelas semakin besar pertanggungan, semakin besar potongan preminya. Nah, cara bayar preminya ada 4 macam, seperti biasa, bisa bulanan, kuartalan, semesteran, dan juga tahunan. Di sini tidak tersedia cuti premi, jadi once Anda mulai punya polis ini, Anda harus membayar seterusnya. Minimum dan maksimum uang pertanggungan. Nah, minimum uang pertanggungan adalah 200 juta. Ya, di sini dicatat adalah maksimum uang pertanggungan buat anak-anak hingga usia 17 tahun, itu masih kategori anak-anak, ya. Itu maksimalnya 3 miliar, ya. Jadi kalau orang dewasa, artinya usia di atas 17 tahun, itu boleh diajukan aja di atas 3 miliar, ya. Kemarin ada yang ngajukan 50 miliar juga bisa, ya. Nah, di sini minimum uang pertanggungannya tapi di 200 juta minimum. Oke, dan ada masa tenggang 45 hari. Itu adalah grace period, ya, antara premi yang pertama dan premi selanjutnya. Itu ada masa tenggang 45 hari. Lewat dari itu polisnya lapse, ya, teman-teman, ya. Kemudian ada masa mempelajari polis seperti biasa, cooling off period. Jadi pada saat nasabah menerima, itu nasabah boleh mempelajari selama 14 hari dari tanggal polis diterima. Nah, tanggal polis diterima adalah waktu nasabah menerima email. Oke, kita lanjut. Pemeriksaan kesehatan. Nah, yang kali ini tidak diperlukan jika sehat tanpa riwayat sakit dan uang pertanggungannya masih dalam batas tabel medis. Nah, ingat teman-teman, tabel medis ini penting sekali teman-teman supaya tahu juga. Karena dengan pertanggungan-pertanggungan dan usia-usia tertentu, itu menentukan Anda akan kena tipe A, nasabah akan kena tipe A, B, C, D, atau E. Ya, semakin tinggi, semakin besar. Ya, Anda bisa lihat di video saya yang nanti membahas mengenai tabel medis. Ya, di sana kita akan bahas detail sehingga teman-teman selalu mengacu kepada tabel medis, karena itu diperlukan untuk menentukan apakah nasabah perlu medical check up dan tipe apa. Oke, kita lanjut, ya. Diperlukan jika uang pertanggungan melebihi batas dalam tabel tes medis atau ada riwayat sakit. Ya, jadi jika ada
riwayat sakit, itu juga pasti perlu tabel medis. Tapi ini yang menentukan nanti adalah underwriting. Apa aja yang perlu di medical check up dari kebutuhan tertanggung, ya, atau nasabah. Oke, berikutnya jika polis itu lapse, maka boleh dipulihkan. Tapi dengan persyaratan seperti ini, teman-teman. Polis yang telah batal atau berakhir dapat dipulihkan kembali dengan cara pemegang polis mengajukan permohonan pemulihan kepada Allianz selambat-lambatnya dalam waktu 2 tahun sejak tanggal polis berakhir atau menjadi batal. Oke, jadi selambat-lambatnya ya teman-teman ya, jadi sebelum 2 tahun ya. Itu kalau misalnya udah lebih dari 2 tahun, Anda mau bayar lagi, itu sudah tidak bisa dipulihkan. Oke, berikutnya pengecualian meninggal dunia. Polis Legacy Pro ini tidak membayar uang pertanggungan dalam hal tertanggung meninggal dunia karena, ya ini ada 4 hal. Hindari ya 4 hal ini ya. Jika bunuh diri, maka tahun pertama itu dikecualikan. Bunuh diri dikecualikan di tahun pertama. Jadi kalau mau bunuh diri, itu pastikan lebih dari tahun pertama teman-teman ya. Tentu nggak ada ya orang yang mau bunuh diri ya. Oke. Yang kedua, dihukum mati pengadilan. Ini juga warisannya nggak cair ya, karena berarti diputuskan bersalah, karena kan dihukum mati ya. Yang ketiga, meninggal karena turut serta dalam suatu tindak kejahatan. Ya, jadi ini perhatikan teman-teman ya. Ini nasabah kita harus tahu nih. Yang nomor 4, meninggal akibat kejahatan asuransi oleh orang yang berkepentingan dengan polis. Ya, jelas ya. Ini kaitannya dengan hal-hal yang berbau kriminal, teman-teman ya. Tentu yang berkaitan dengan ini membuat polis itu menjadi batal. Ya, berapapun. Misalnya teman-teman punya 20 miliar nasabahnya ya. Itu juga menjadi batal jika sudah terkait dengan 4 hal ini. Jadi ini pengecualian ini sangat penting karena produknya ya memang mengcover meninggal dunia. Jadi ini sangat penting, nasabah kita harus tahu ya. Oke. Dan kemudian berakhirnya masa polis adalah saat tertanggung mencapai usia 100 tahun. Nah, itu aja. Ya, kalau capai 100 tahun udah selesai. Polis berakhir. Ya, manfaat berhenti. Pembayaran berhenti. Ya, pembayaran berhenti juga polis berakhir ya. Tadi dia ditunggu 1 tahun, tahun kedua nggak lanjut juga, maka pembayaran premi dianggap terhenti dan itu sudah berakhir polisnya ya. Kemudian tertanggung meninggal dunia. Ya, ini mana yang terjadi lebih dahulu dari 3 hal ini. Ya, mencapai 100 tahun, bayar preminya berhenti atau tertanggungnya meninggal dunia. Meninggal dunia berarti uang pertanggungnya cair. Polis tutup. Seperti itu ya. Itu artinya berakhirnya masa polis dan mana yang terjadi lebih dahulu. Oke, jelas ya? Baik. Kita masuk ke ketentuan booster. Nah, tadi ada 2 opsi pilihan ya. Ada yang 50%, ada yang 25% boosternya ini ya. Apa sih bedanya? Mari kita bahas di sini. Nah, yang dimaksud dengan manfaat booster itu adalah tadi ya, peningkatan uang pertanggungan di luar yang 100%. Jadi mendapatkan tambahan 50% lagi ya uang pertanggungan. Jadi 150% yang diterima ahli warisnya. Luar biasa teman-teman. Kalau misalnya pertanggungan 100% itu adalah 5 miliar, maka 50% tambahan berarti 2,5 miliar. Jadi totalnya bisa dapat 7,5 miliar ahli warisnya. Nah, inilah keunggulan Legacy Pro sebagai laris manis program ini ya. Nah, tapi 50% itu diberikan jika tertanggung meninggal di atas usia 75 tahun. Ketentuannya adalah yang pertama, ya ini hati-hati ya teman-teman ya, ada 6 syarat penting nih di sini. Yang pertama, masa pembayaran premi dengan cara pendebetan otomatis. Ini hanya 2 opsi, kartu kredit atau rekening tabungan. Itu aja. Dia harus auto debit. Yang kedua, memilih korespondensinya via email. Ya, jadi ini sudah tidak ada surat-surat fisik yang dikirim ke rumah. Ini harus lewat email. Syarat yang ketiga, memilih buku polis versi elektronik. Jadi sudah paperless. Polisnya juga di email. Kemudian yang keempat, jika pemegang polis telah memilih cara pembayaran premi dengan cara pendebetan otomatis melalui kartu kredit atau rekening tabungan,
maka pemegang polis tidak melakukan perubahan atas cara pembayaran tersebut selama masa asuransi. Jadi jangan dirubah-rubah nih. Merubah-rubah cara pembayaran, ini menggugurkan persyaratan ketentuan booster 50%. Oke, jadi biarkan nasabah milih di awal, kartu kredit atau rekening tabungan. Udah, jangan diubah-ubah. Ya. Kemudian yang nomor 5, premi yang dibayarkan sejak tanggal polis mulai berlaku tidak pernah melewati grace period. Nah, ini hati-hati nih teman-teman nih. Premi yang dibayarkan sejak polisnya mulai berlaku itu tidak boleh melewati grace period. Alias, polis ini tidak boleh lapse. Kalau Anda bayarnya setiap bulan, tiap bulan mesti rutin. Kalau bayarnya semesteran, berarti setiap semester sudah harus dibayar lagi premi selanjutnya, makanya diminta auto debit. Kalau kartu kredit, pastikan kartunya nggak expired. Kalau rekening tabungan, pastikan ada saldonya, gitu, ya. Karena kalau lapse atau melewati masa grace period, polisnya lapse, itu ketentuan booster 50%-nya itu gugur. Ya, ini hati-hati sekali ya. Nah, syarat yang keenam, pemegang polis tidak pernah melakukan perubahan polis menjadi polis bebas premi disertai penurunan uang pertanggungan. Nah, ini perhatikan nih teman-teman ya. Tidak boleh melakukan turun pertanggungan, turun premi, itu nggak boleh dilakukan. Atau disebut di sini reduce paid up. Ya, nanti kita bahas khusus di sana ya. Nah, ada 6 persyaratan untuk mencapai tambahan bonus berapa? 50%. Benar. Nah, jika gagal memenuhi kriteria di atas, maka ini dia opsi yang 25%. Allianz tetap akan memberikan booster 25%. Ya, ini aja udah luar biasa teman-teman ya. Jika persyaratan tadi gagal. Tapi harapan saya tentu nasabah-nasabah tidak gagal ya, sehingga mendapatkannya bonusnya 50%. Kenapa bonus ini penting? Itu ibaratnya pengurang dari premi-premi yang kita bayarkan teman-teman. Itu UP gratis dari Allianz ya, bisa untuk pengurang premi, oke? Nah, saya akan bahas penurunan uang pertanggungan atau reduce paid up ya, karena ada kalanya nasabah kesulitan untuk melanjutkan pembayaran premi di tengah jalan ya. Namun masih ingin manfaat asuransinya masih berjalan. Nah, di sini nasabah bisa memilih fitur reduce paid up ya, yaitu penghentian bayar premi disertai penurunan uang pertanggungan. Fasilitas ini baru boleh diambil setelah polis berjalan 4 tahun. Ya, pastikan teman-teman ya, 4 tahun. Sudah lewat dari 4 tahun, baru boleh mengajukan reduce paid up. Ya, bayar preminya bisa berhenti, tapi pertanggungannya disesuaikan. Oke? Nah, itu pasti kondisi khusus harus masuk kepada proses pengajuan. Ya. Nah, berikut saya perlihatkan di sini, ini adalah tabel premi versus usia. Di bawah ini adalah tabel premi dengan setoran tahunan, uang pertanggungannya 1 miliar, dan membayar preminya secara tahunan. Nasabah dapat diskon 2 bulan lebih murah. Ini istimewa teman-teman ya. Dibandingkan kalau teman-teman membayar secara bulanan, kalau teman-teman bayar tahunan, di mana nasabah saya paling banyak bayar tahunan ya teman-teman ya, karena dapat diskon premi 2 bulan, itu banyak sekali. Ya, itu banyak sekali angkanya ya. Nah, oke, di sini teman-teman bisa perhatikan Legacy Pro. Ya, di sini saya bisa membuatkan tabel ya, mulai pilihan 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun. Saya ambil contoh di sini di tabel mulai dari usia 20 sampai dengan usia 70 tahun. Teman-teman bisa lihat di website ya. Dan di sini teman-teman bisa perhatikan, saya bagi ke dalam 3 ya, 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Kita ambil contoh usia 30 tahun, sedang merencanakan warisan buat keluarga tercinta. Karena sudah berkeluarga, sudah punya anak, mungkin masih kecil-kecil. Nah, jika 1 miliar untuk seorang pria, itu cukup membayar premi bulanan 1.492.000. Ya, kurang lebih 1,5 juta teman-teman. Tapi kalau membayarnya tahunan, itu diskon 2 bulan. Ya, diskonnya hampir 3 juta ya. Jadi hanya membayar 14.920.000 selama 5 tahun. Itu contohnya.
Tapi jika nasabah memilih untuk 10 tahun, nah good news-nya adalah preminya langsung turun ya. 1 bulan kalau bulanan dia adalah 914.000, tapi kalau tahunan menjadi 9.140.000. Oh, diskon 2 bulan teman-teman. Dan jika itu masih terasa, waduh saya masih banyak pengeluaran Pak, saya mau cicilnya 15 tahun lebih panjang. Oke, dengan lebih panjang pasti preminya akan lebih ringan ya, lebih terjangkau. Dengan 809.000 per bulannya. Ya, untuk usia 30 tahun. Atau jika bayar tahunan 8.090.000. That's it teman-teman. Dengan adanya tabel ini memudahkan teman-teman untuk memberikan gambaran kepada klien ya. Tentu dengan UP yang lebih dari 2,5 M tadi itu mendapatkan diskon yang lebih besar ya. Ini UP 1 M. Oke. Tabel male dan female Anda bisa lihat di sini ya. Anda akan bisa dapatkan di dalam website kami. Kemudian di sini ada brosur. Anda bisa klik ya, di website ini Anda bisa klik brosur. Di brosur ini akan mendapatkan tambahan informasi yang lebih jelas ya. Semuanya tertuang di sini dengan sangat transparan. Bagaimana juga dengan manfaat perlindungannya apa aja, sederhana sekali ya. Kemudian boosternya juga jelas sekali ya, manfaat 50% atau 25%. Kemudian teman-teman di sini bisa mendapatkan syarat dan ketentuannya. Jika masuk syarat dan ketentuan, teman-teman sudah langsung bisa mendapatkan informasi yang detail. Ya, untuk itu silahkan klik Allianz Discover. Teman-teman masuk ke sana, masukkan tanggal lahir, pekerjaan sesuai dengan profesi dan mulai membuat ilustrasi. Ya, dengan ilustrasi sesuai dengan yang diinginkan. Di brosur ini juga dijelaskan dengan clear, teman-teman silahkan download aja, terus baca lagi. Tapi pastikan ya, kalau klien mungkin baca brosur gini, dia pusing kepalanya ya. Tapi kalau agen asuransi harus kuasain, karena ini adalah hal-hal yang membuat apa yang bisa dibayar, apa yang tidak bisa dibayar oleh asuransi. Ya. Jadi pengecualian itu sangat penting untuk diinformasikan kepada klien. Jadi pengecualiannya apa aja, silahkan Anda baca di brosur. Ya, semuanya tertuang di situ. Oke, demikian video kali ini kita sudah membahas mengenai Legacy Pro. Di video yang lain kita akan membahas bagaimana cara ya menjual Legacy Pro sehingga itu akan sangat berguna untuk klien-klien kita, klien-klien Anda tentunya. Bagaimana mereka bisa mendapatkan sebuah perlindungan yang maksimal ya di era yang sangat penuh ketidakpastian ini ya. Oke, itu dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video-video dari Solusi Sejahtera. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.